Selamat pagi mahasiswa. Untuk perkuliahan pada hari ini kita akan mempelajari peraturan terkait dengan narkotika dan juga psikotropika. Saya akan share dulu materi pada hari ini. Oke. Ya. Peraturan tentang narkotika dan psikotropika hingga tahun ini pun masih terus ada perubahan-perubahan. Tetapi peraturan yang paling lengkap menurut saya secara umum terkait tentang peraturan narkotika dan juga psikotropika diambil dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 terkait tentang psikotropika. Ini beberapa contoh dari penyalahgunaan obat narkotika yang ada di pasaran. Ya, kita akan belajar tentang definisinya, pengelompokannya, alur pemesanan, kemudian penyimpanan dan pelaporannya seperti apa, serta pemusnahan. Arti dari narkotika. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman dan atau bukan tanaman. Dia bisa sintetis ataupun semi-sintetis dan mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan apabila tidak dikonsumsi sesuai dengan dosis terapi dapat menimbulkan ketergantungan. Ini contohnya yang ada di pasaran, kodein, kemudian memiliki nama patennya Kodipron. Untuk pengelompokannya, golongan pertama biasanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jarang digunakan atau tidak untuk pengobatan maupun terapi dan berpotensi kecanduan. Contohnya ini ada tanaman papaverum atau ganja. Ya, dalam satu helai daun, 63% itu dia dapat bermanfaat untuk relaksasi. Kemudian 28% dari tanaman tersebut bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. 21%-nya biasanya untuk menghilangkan nyeri, 14%-nya efeknya akan tenang atau akan menyebabkan kantuk, serta 12%-nya itu biasanya penggunaan ganja untuk gaya hidup, ya, interaksi sosial dengan orang lain. Penggunaan narkotika dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, kecuali nanti apabila ada kasus-kasus tertentu membutuhkan golongan pertama, maka golongan pertama ini bisa digunakan. Dalam jumlah terbatas, narkotika ini digunakan juga untuk reagensia dari diagnostik serta reagen-reagen laboratorium yang mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan, rekomendasinya dari Kepala Badan POM. Nah, ini contohnya adalah ganja. Ganja itu memiliki efek dapat memicu psikosis. Gejalanya apa, Bu? Rasa senang, santai, acuh, mata merah, kemudian ada nafsu makan meningkat, mulutnya kering, pengendalian diri dan konsentrasinya berkurang, serta depresi dan sering mengantuk. Jadi kalau ada mahasiswa mungkin ya sering senang, dia cuek, matanya sering merah, kemudian nafsu makannya juga meningkat, ya kemungkinan ya dicurigai dia mengkonsumsi ganja, ya. Ya, tapi nanti kalian lihat lagi karena ada beberapa tahapan pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menyatakan seseorang itu mengkonsumsi ganja, ya, jenis narkotika. Ya, ini marijuana. Cannabis sativa digunakan biasanya dalam campuran rokok, ya, dicampur dengan tembakau. Kemudian dia memiliki zat aktif delta 9 tetrahydrocannabinol atau yang sering disingkat menjadi THC. Terus efek ketergantungannya mengakibatkan susah berpikir dan persepsinya pasti berbeda-beda. Misalkan gini, saya bermaksud ingin melakukan ini, tapi orang lain tuh melihat saya melakukan itu, loh kayaknya bukan seperti itu. Jadi berbeda persepsi yang kita pikirkan, seperti itu ya. Punya pemikiran sendiri yang tidak sesuai.
Nah, efek samping dari marijuana ini bergantung setiap orang, tergantung dari jenis obatnya juga serta dosis yang digunakan. Untuk dosis rendah biasanya memiliki rasa rileks, dan beberapa hal sudah diketahui akan mengakibatkan seperti apa. Bila dosisnya tinggi, maka akan terjadi gangguan sensor saraf, biasanya karena menyerang sistem saraf kita. Kedepannya akan menjadi penurunan kemampuan berpikir atau menjadi bodoh, emosinya cepat labil, dan halusinasi. Digunakan biasanya dengan cara dilinting, dengan cara merokok, dan mengakibatkan penyakit bronkitis, emfisema paru, serta asma bronkioli. Ini morfin atau heroin, ya, digunakan sebagai sediaan injeksi intravena, seringnya dihirup dalam bentuk snort, dan sebagai obat analgesik. Pada konsentrasi efek minimum memiliki efek yang berbeda-beda tergantung kondisi tubuh dari pengguna morfin tersebut. Nah, bisa sampai ke 8 kali untuk efeknya. Jadi dapat mematikan, akan menyebabkan terjadinya kematian bagi penyalahgunaan morfin dan heroin. Kemudian pengaruh lain dari morfin, apabila dihisap atau dihirup, frekuensi nafas menurun, pupil menyempit, mata berair, anoreksia, tremor, sehingga membuat dia menjadi panik. Ketika digunakan injeksi intravena, maka dalam jangka panjang atau jangka lama, anoreksia, tremor, berkeringat, kejang otot, susah tidur, suhu tubuh juga naik. Untuk jangka pendeknya, perasaannya menjadi galau, tidak menentu, badannya terasa hangat, mulutnya kering, sistem sarafnya tidak berfungsi, serta dapat mengakibatkan gangguan mental. Dan sehingga karena sistem sarafnya kena, membuat dia menjadi malas untuk beraktivitas. Ini pengaruh lain dari morfin. Dan resikonya untuk penggunaan injeksi akan menyebabkan atau mengakibatkan HIV/AIDS, ya. Ini untuk kokain, biasanya ditemukan di Peru, Kolombia. Dalam bentuk garam kokain, dia mudah larut sehingga dapat dihirup. Dalam bentuk basah, tidak mudah larut sehingga digunakan dengan cara merokok. Kemudian untuk yang golongan 2 dapat digunakan untuk potensi pengobatan. Ya, setelah itu beberapa contohnya ada morfin, peptidin, metadon, opium dihidromorfin. Ini contoh bentuk injeksi morfin yang digunakan di luar negeri, di Amerika. Ya, ini contoh bentuk sediaannya. Untuk yang opium, dia biasa disuling dari morfin, kodein, dan heroin. Hampir sama, menghilangkan rasa nyeri, kemudian obat anti batuk serta diare. Gejalanya perasaan tenang, dia acuh-acuh, kemudian dia malas, dia mengantuk, dia mual, pupilnya melebar jika overdosis, dan adanya gangguan perhatian atau daya ingat. Ya. Kemudian kita lanjut ke golongan ketiga untuk pengembangan efek. Ada juga untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Potensi kecenderungan adiksinya itu dia ringan. Ya, misalkan kodein, etilmorfin, asetil hidrokodein, serta dihidrokodein. Ini contohnya MST continuous. Ya, ini struktur senyawa dari kodein. Obat ini sering disalahgunakan sebagian orang untuk menenangkan diri karena ada sifat morfin yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu, penggunaan dalam jangka panjang tidak dianjurkan karena dikhawatirkan akan menjadikan kecanduan atau ketergantungan. Bagaimana Bu cara memesan obat narkotika maupun psikotropika? Pertama, apoteker penanggung jawab membuat yang namanya surat pesanan atau SP dan wajib ditandatangani. Kemudian apoteker menyerahkan langsung ke PDF resmi, yaitu Kimia Farma. Nanti setelah itu
obat akan datang dari PBS Kimia Farma, diantarkan ke apotek, klinik atau puskesmas dan rumah sakit yang memesan, dan harus diterima oleh apoteker penanggung jawab. Tidak boleh tenaga kefarmasian yang lain. Jadi setelah obatnya diterima, yang tanda tangan juga fakturnya adalah apoteker penanggung jawab. Kemudian pengecekan obat dan ditandatangani lagi oleh apoteker penanggung jawab. Jadi semua pengadaan dan pemesanan obat narkotika dilakukan hanya oleh apoteker penanggung jawab, tidak boleh dengan apoteker pendamping. Ini khusus untuk pengadaan obat narkotika. Ini contoh surat pesanan narkotika. Bentuknya seperti ini, ada 4 rangkap. Dan biasanya satu SP narkotika berisi hanya 1 jenis zat aktif saja. Tidak boleh saya pengen beli 5 macam jenis narkotika. Nanti akan ditulis 5-5-nya nih, biar irit kertasnya. Tidak boleh ya. Jadi satu zat, satu produk, 1 SP narkotika. Ya, ini contohnya. Ya, ini di tahun 2015 ada perubahan terkait surat pesanan narkotika. Dia isinya lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi. Kenapa harus lengkap, Bu? Supaya terkadang ketika kita menulis tangan, huruf 5, kemudian huruf 1, Romawi itu terkadang tiap orang berbeda-beda dan mungkin dikhawatirkan salah membaca tulisan apoteker pada saat memesan obat. Nanti Kimia Farmanya salah menyiapkan obat yang dipesan. Sehingga dalam penyebutan pemesanan narkotika harus lengkap dituliskan nama obat, kemudian bentuk sediaan, kekuatannya bagaimana, berapa miligram maksudnya, kemudian jumlahnya berapa, ditulis dalam bentuk angka Romawi dan juga huruf, supaya tidak salah dalam memesan obat. Penyimpanannya bagaimana, Bu? Penyimpanan narkotika itu harus terbuat lemarinya dari bahan kayu atau bahan lain yang kuat. Dia memiliki kunci yang kuat juga. Dan ini ukuran pada umumnya. Kalau lebih besar dari ini silahkan, monggo. Yang penting tidak terlalu kecil, tidak sesuai dengan kapasitas stok obat narkotika yang dimiliki dari setiap fasilitas kesehatan. Ya, ini hanya secara umum. Dia memiliki ukuran 40 x 80 x 1 cm dan harus menempel di tembok atau di bawah lantai juga bisa, tapi taruhnya di tembok. Dibuat dalam 2 bagian. Bagian pertama biasanya untuk menyimpan morfin, peptidin, garam-garamnya, atau dia dikatakan sebagai tempat penyimpanan atau stokisnya atau gudangnya narkotik. Dan bagian kedua digunakan untuk menyimpan obat narkotika yang sering keluar atau sering diresepkan oleh para dokter. Jadi harus memiliki 2 bagian dalam lemari narkotika. Ini contoh lemari penyimpanan narkotika menjadi jadi 1 lemari. Nanti di dalamnya ada lemari lagi, ya. Lemari yang kecil itu buat stok, biasanya buat beli 5 box, kan tidak mungkin semuanya dikeluarkan gitu kan, ataupun digunakan dalam peresepan sehari-hari. Nah, yang di bawahnya itu adalah kebutuhan sehari-hari lengkap dengan kartu stoknya. Dan yang harus kalian ketahui, karena narkotika ini sangat riskan sekali, sehingga diusahakan TTK tidak boleh membuka kunci narkotika atau lemari narkotika, kecuali dalam keadaan tertentu, misalkan apotek dalam keadaan ramai, apoteker juga sedang kedatangan tamu misalkan dari Badan POM. Nah, kalian ingin membantu nih resep-resep yang narkotika, resep-resep yang mengandung obat-obat narkotika. Kalian harus izin kepada apoteker penanggung jawab untuk menanyakan, apoteker, ibu, bapak, apoteker,
ada resep narkotika. Bisakah Bapak atau Ibu mengambilkan obat-obat tersebut? Nanti setelah itu baru kalian bisa siapkan, seperti itu ya. Jadi tetap harus izin kepada apoteker, walaupun semisal kuncinya tergantung di lemari narkotika. Kalian tidak boleh buka sembarangan tanpa izin apoteker penanggung jawab. Ini perlu diperhatikan bagi para calon PPK ya. Ini pemusnahan narkotika harus ada beberapa saksi dari kepolisian, kemudian dari Badan POM, dari Dinkes juga harus ada. Dilakukan setiap 5 tahun sekali. Ini berita acaranya. Dan harus ada tembusan 4 rangkap ke Kementerian Kesehatan, ke Badan POM, dan juga ke Dinas Kesehatan setempat serta pertinggal bagi sarana kesehatan yang melakukan proses pemusnahan narkotika. Saksinya yang tadi ya yang saya sampaikan, boleh kalian mengundang dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat, dari Badan POM, pemiliknya juga boleh kalian ikutkan sebagai saksi, kemudian harus ada apoteker penanggung jawab serta kepolisian. Untuk pemusnahannya dilakukan bila ada beberapa alasan. Yang pertama, tidak memenuhi standar dan persyaratan. Yang kedua, dia telah kadaluarsa sebelum waktunya. Ketiga, berhubungan dengan tindak pidana. Dan yang keempat, dibatalkan izin edarnya. Itu perlu dimusnahkan. Ya, tadi peraturan tentang psikotropika yang terbaru kalau tidak salah itu di Permenkes nomor 4 tahun 2021. Hanya ada perubahan penggolongan obat narkotika saja. Kemudian ini adalah psikotropika yang akan kita bahas, ada definisi, ada pengelompokan, lalu pemesanan, serta penyimpanan dan pelaporan. Ya, pengertian dari psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang sistem saraf pusat serta menimbulkan kelalaian perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi, adanya ilusi, gangguan cara berpikir, adanya perubahan dalam perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulan atau efek stimulasi bagi para pemakainya. Kalau tadi narkotika dibagi menjadi 3 golongan, kalau psikotropika dibagi menjadi 4 penggolongan. Ya, ini golongan pertama ada MDMA, MDEA, ada MDA, ada LSD dan psilocybin. Masih banyak lagi contohnya, nanti tinggal kalian lihat sendiri di peraturan Permenkes yang terakhir tahun 2021. Ini golongan kedua, amfetamin dan teman-temannya. Ini golongan ketiga, ya, teman-temannya amobarbital, butalbital, flumitrazepam, pentobarbital, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja. Ini golongan keempat yang paling banyak digunakan oleh dokter dalam resepan karena memiliki potensi ringan untuk kecanduan apabila digunakan di dosis terapinya. Ada alprazolam, ada pentobarbital, kordiazepoxida, dan lain sebagainya. Ini contoh dari psikotropika yang ada di Indonesia, ada Valium, Valisanbe, ada Dumolit, ada Actazolam, ada juga Analsik. Ini yang sering disalahgunakan oleh masyarakat. Ya, narkotika dan psikotropika. Narkotika itu seperti yang tadi saya sampaikan, dia dapat menimbulkan adanya perubahan perasaan dan pastinya akan menyerang sistem saraf pusat di otak, sehingga efek samping bagi para pengguna narkotika itu sangat beragam, dan yang paling terakhir dapat menyebabkan kematian apabila tidak segera direhabilitasi. Untuk psikotropika, dia dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku serta dapat menimbulkan juga kecanduan. Ya, hampir sebanyak mungkin
berapa persen ya? 5% lah di Indonesia ini menggunakan narkotika dan psikotropika. Dan biasanya, mohon maaf, dan beberapa tahun sebelumnya itu Indonesia dinyatakan sebagai produsen dari ekstasi, di mana obat ini sangat berbahaya dan banyak digunakan oleh kaum muda untuk gaya hidup, untuk meningkatkan percaya diri, kemudian digunakan juga mungkin saya ingin tenang, dan lain sebagainya. Ada istilah yang namanya NAMSA. NAMSA itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya maksudnya dia selain narkotik dan psikotropik, tapi memiliki ketergantungan bagi para pemakainya. Contohnya, alkohol, yang suka minum alkohol itu juga termasuk ke dalam penyalahgunaan NAMSA. Kemudian yang kedua adalah zat pelarut, kemudian tembakau juga bisa, apabila digunakan tidak sesuai dengan porsinya atau dosis terapinya. Ini contoh ekstasi psikotropika, kurang lebih seperti ini. Ya, ini contohnya. Semua dilakukan dengan tulis tangan, tidak dengan diketik. Ya, ini contoh yang psikotropika. Hampir sama dengan narkotika sebenarnya ya. Alur profesionalnya bagaimana, Bu? Kalau tadi narkotika itu hanya bisa dipesan di Kimia Farma saja. Kalau psikotropika boleh dipesan di PBS resmi yang mengadakan atau yang memiliki stok obat psikotropika. Jadi tidak harus Kimia Farma. Seperti biasa, SP-nya ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, kemudian apoteker menyerahkannya ke PBS resmi. Nanti obat datang, harus dicek kelengkapan obatnya, nama, kemudian jumlahnya, expirednya, batch-nya, kemasannya seperti apa, dan ditandatangani juga oleh apoteker penanggung jawab. Ini contohnya, bisa ya menggunakan lemari seperti ini atau lemari lainnya, yang penting dia harus terpisah dengan obat serta komoditi atau alkes atau produk lainnya, dan tetap dikunci rapat. Ya, bisa dibagi menjadi dua juga, ada yang buat stok, ada yang juga buat kebutuhan sehari-hari dalam peresepan obat oleh dokter. Ini untuk sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Istilahnya adalah tes aplikasi SIGNAP, di mana dia dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang digunakan dengan online. Jadi yang berhak untuk melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika itu adalah apoteker penanggung jawab secara online. Ya, distribusi obat keras, psikotropik, dan narkotika seperti biasa, mulai dari industri farmasi, nanti akan diteruskan didistribusikan ke PBS atau agen lainnya yang resmi, kemudian akan disalurkan ke sarana kesehatan seperti apotek, rumah sakit, klinik pratama, puskesmas, dan yang terakhir obat akan sampai ke pasien sesuai dengan resep dokter. Untuk dampak penyalahgunaannya pada bidang kesehatan, bagi seseorang yang menyalahgunakan narkotik psikotropika akan tertular HIV/AIDS. Bisa juga hepatitis C, akan mengakibatkan overdosis, dan juga paling fatal menyebabkan kematian. Untuk bidang sosialnya, sering buat rusuh kepada orang sekitarnya, karena tadi ya ada perubahan perilaku mental sehingga menyebabkan adanya pertengkaran, kemudian berbuat kriminal. Untuk bidang ekonomi, karena harga obat narkotika itu sebenarnya tidak begitu mahal ya, tapi apabila disalahgunakan dan tidak menggunakan resep, para penjual ini biasanya nakal. Dia akan menjual narkotika psikotropika ini dalam harga yang cukup tinggi, sehingga bagi para pemakainya, karena rutin harus menggunakan obat tersebut, uangnya akan menjadi habis karena terlalu mahal. Untuk bidang pendidikan, biasanya kalau anak-anak yang menggunakan narkotika psikotropika, adanya perubahan kelakuan, penurunan kemampuan berpikir, sehingga biasanya akan dikeluarkan dari sekolah maupun pekerjaan.
Bidang hukumnya, ya akan dipenjara apabila ketahuan dalam menyebarluaskan obat-obat terlarang. Kemudian yang paling yang paling menjadi solusi bagi para pecandu narkoba saat ini atau psikotropika, biasanya dia akan minta ke kejaksaan untuk direhabilitasi. Ya, ini beberapa zat narkotika dan psikotropika yang ada atau disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan, masih ada materi tentang daftar obat esensial nasional atau DOEN, ada juga daftar obat wajib apotek, ada juga perubahan penggolongan obat-obat, ada formularium nasional, kemudian bagaimana sih Bu cara membuat standar operasional prosedur, dan juga terakhir nanti kita akan UAS. Terima kasih untuk atensi mahasiswa, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.